8 hari lagi kita akan berjumpa dalam acara Fresh Juice Live ke-10 di Bali. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 17 November 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Sebelum kita mendengarkan renungan, ada kabar gembira untuk kita semua. Kami akan mengadakan kembali ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 di Swiss Bell Hotel Rainforest, Kuta, Bali bersama para pengisi Fresh Juice. Antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, Pasutri Yofi Natasa dan Joshua, Johan Eng, Ibu Linda Wahyudi, Feice Novi, dan pewarta OMK Gregory Tan Kip Endi Heroes 2022, Alan Kewas, admin Fresh Juice Yudi, Rita, dan Hana. Adapun biaya Fresh Juice Live ini 100.000, sudah termasuk kaos gratis untuk 300 pendaftar pertama yang bisa datang ke Bali. Terima kasih atas sumbangan dari Human Greatness untuk kaos ini. Door prize utama untuk Fresh Juice Live ini blender juice, rice cooker, 2 HP, dan syarah gratis ke Holy Land dari Holy Global Tour bersama Fresh Juice di tahun 2023. Keesokan harinya 26 November, bagi yang masih ada di Bali bisa mengikuti siarah ke Gua Maria di Bali bersama Fresh Juice dari jam 8 pagi sampai 5 sore dengan biaya 350.000. Sudah termasuk kaos gratis siarah Fresh Juice dengan door prize utama siarah gratis dari Renata Tours ke Turki bersama Fresh Juice tahun 2023. Untuk pendaftaran Fresh Juice Live ini bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi sahabat Fresh Juice yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih untuk membantu pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA nomor rekening 6110338315 atas nama Yofi Setiawan. Akhirnya, mari kita mengikuti Fresh Juice hari ini. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, Yesus hampir sampai di akhir perjalanan di dunia ini. Maka Yesus pun pergi ke Yerusalem untuk menuntaskan tugas perutusannya. Hari ini gereja mengajak kita untuk mendengarkan tentang suasana hati Yesus ketika Yesus telah dekat Yerusalem melalui Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44 berikut ini, serta merenungkan tentang mengapa Yesus menangisi Yerusalem. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain.
sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Yerusalem termasuk salah satu kota tertua di dunia. Tercatat dalam sejarah Yerusalem yang dimulai 2500 tahun sebelum Masehi, ketika bangsa Kanaan datang dan bermukim di situ, kemudian berbagai bangsa lain juga berdatangan. Ada bangsa Amorit, Filistin, dan bangsa Fenisia. Bani Israel sendiri datang ke Yerusalem pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Nabi Musa dan Harun. Mereka meninggalkan Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, Yerusalem. Setelah kedatangan bangsa Israel pun, Yerusalem tetap bergejolak, dipenuhi peperangan demi peperangan. Termasuk di zaman Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Ketika Yesus lahir di Betlehem, desa kecil di dekat Yerusalem, dinasti Herodes yang didukung Kekaisaran Romawi menjadi penguasa di Yerusalem. Pada bacaan Injil yang tadi kita telah dengarkan, mengisahkan tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem. Yesus disambut dan dielu-elukan oleh orang-orang, dan para murid pun bergembira dan memuji Allah sambil berseru, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Tetapi Yesus tidak turut larut dalam sukacita itu. Ketika telah dekat Yerusalem dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Yesus bersedih sebab ia tahu apa yang akan menimpa penduduk Yerusalem. Sebagaimana yang dikatakannya, "Akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu." Nubuat Yesus itu akhirnya menjadi kenyataan. 40 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Yerusalem dihancur leburkan oleh para prajurit Romawi. Nyaris seluruh bangunan megah dihancurkan. Ada ratusan ribu orang meregang nyawa karena kebengisan prajurit Romawi. Setelah era Yesus pun, Yerusalem terus dirundung malang. Sampai hari ini, Yerusalem masih berkutat dengan peperangan. Entah kapan akan berakhir. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan menemukan ayat di Injil yang mengatakan kalau Yesus tertawa karena gembira, apalagi sampai terbahak-bahak. Kata senyum saja tak dapat kita temukan pada kitab Perjanjian Baru. Tetapi sangat mudah bagi kita untuk menemukan di dalam Injil jika Yesus sungguh berhati lembut, mudah tergerak oleh belas kasihan, mudah bersedih ketika melihat penderitaan orang, dan bahkan sampai menangis. Yesus memang tokoh filantropi. Cinta kasih dan kedermawanannya kepada umat manusia sungguh luar biasa. Di dalam Injil ditulis jika beberapa kali Yesus menangis. Misalnya Yesus menangis karena kematian Lazarus. Begitu juga ketika berdoa pada Bapanya di Taman Getsemani. Dan sekarang Yesus menangis melihat Yerusalem yang megah itu akan hancur, rata dengan tanah dan jerit tangis penduduknya yang penuh penderitaan. Dan yang lebih menyesakkan dada, semuanya itu justru terjadi karena penduduk Yerusalem menolak tawaran keselamatan dari Allah. Begini yang disampaikan oleh Yesus tentang Yerusalem. "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau.
Yerusalem, Yerusalem, engkau malah membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, yang menjadi pertanyaan refleksi kita, apakah Yesus juga akan bersedih atau sampai menangis jika kita menolak tawaran keselamatan dari Allah, kalau kita tidak mau mengerti apa yang perlu untuk memperoleh damai sejahtera Kristus dalam hidup kita? Barangkali kita tidak menyadari kalau nampaknya cukup sering kita menolak tawaran dari Allah. Maka dari itu, janganlah sampai terjadi nasib kita seperti Yerusalem, menolak terang Kristus karena kita lebih menyukai kegelapan. Janganlah sampai terjadi hidup kita penuh huru-hara seperti Yerusalem juga, justru karena kita menolak tawaran damai sejahtera Kristus. Sebab dapat dipastikan, Yesus akan menangisi kita. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menutup renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, janganlah Engkau biarkan kami menjadi Yerusalem yang menolak Putramu, Yesus Kristus, melainkan bantulah kami agar kami dapat menjadi seperti Yerusalem yang suci, sebab kami tidak ingin Yesus meneteskan air mata oleh karena sikap dan perbuatan kami yang tidak Engkau kehendaki. Bantulah kami agar kami tetap tinggal dalam Kristus, menjadi ranting dari sang pokok anggur, agar sukacita kami pun menjadi penuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 17 November 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.